Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu staf kita dari Puskesmas Sungai Apit yang bernama Nurse Desi Yarsina yang akan menyampaikan suatu inovasi. Sebentar lagi akan kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurse Desi Yarsina Escape. Saya adalah staf Puskesmas Sungai Apit. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan inovasi saya yang berjudul Teknologi Tepat Guna Penjernihan Air Gambut. Nah, selanjutnya marilah kita saksikan demonstrasi pembuatan teknologi tepat guna penjernihan air gambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini akan kita paparkan teknologi tepat guna penjernihan air gambut. Di daerah lahan gambut seperti daerah Riau dan Kalimantan, masyarakat menggunakan sungai ataupun sumur gali untuk keperluan sehari-hari. Air yang digunakan tersebut berwarna kuning kecoklatan karena terlarutnya senyawa humat gambut. Sebagian kampung di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ini mengandalkan air bersih dari air hujan karena sumur gali mereka berwarna gambut atau yang disebut dengan air merah. Namun bila musim kemarau, ketersediaan air bersih atau air hujan ini menjadi sangat terbatas. Maka teknologi penjernihan air lahan gambut ini bisa jadi solusi yang bisa diterapkan oleh masyarakat sehari-hari. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas bagaimana mengolah air gambut atau air merah menjadi air bersih. Yang mana air ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi, ataupun masak. Air bersih dari air gambut ini juga dapat diminum, namun harus dimasak terlebih dahulu. Bahan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air merah, kapur tohor atau kapur sirih, tawas, selanjutnya pasir, dan karbon aktif atau arang, yang mana nanti kita masukkan ke dalam kaos kaki sebagai penyaringnya. Ini adalah pasir yang sudah dimasukkan kepada kaos kaki. Ini pasir, dan ini adalah arang. Nah, yang mana alat-alat adalah yang pertama adalah tong, bak, ember atau tangki air. Bahan yang kedua adalah pipa 4 inci lebih kurang 1 meter. Ini untuk pipa penyaringan yang mana nanti akan kita isi dengan pasir dan karbon aktif. Bahan selanjutnya adalah pipa 3/4 inci lebih kurang 2 meter yang mana nanti kita gunakan untuk pompa atau pengaduk lebih kurang 1 meter, dan yang lainnya adalah untuk perpipaan dari ember kepada tempat penampungan air bersih. Selanjutnya elbow T 1 buah, ini yang elbow T. Elbow L 2 buah. Soket 4 buah yang terdiri atas bagian dalam dan bagian luar. Fitting cup out 4 inci untuk penutup bawah dari pipa penyaringan yang 4 inci. Dan fitting clean out 4 inci untuk penutup atas, yang mana ini bisa dibuka tutup untuk memasukkan pasir dan karbon aktif. Selanjutnya keran 1 buah, lem pipa, stop keran 2 buah, ini untuk buka tutup air pembuangan dan air bersih. Lalu bahan terakhir adalah ember penampungan air bersih. Jadi alatnya terbagi atas 3, disimpulkan ada terbagi atas 3. Yang pertama alat penggumpal, yang kedua alat penyaring, dan yang ketiga adalah ember penampungan air bersih. Cara kerja, pertama isi tong
bak ember penggumpalan dengan air gambut atau air merah sampai penuh, lebih kurang 200 liter atau tergantung bak yang kita gunakan. Yang mana kalau embernya 200 liter isi airnya, maka langkah kedua adalah timbang kapur tohor sebanyak 80 gram. Larutkan ke dalam air dan masukkan ke tong atau bak atau ember yang telah berisi air merah atau gambut yang akan diolah. Langkah ketiga, pompa atau aduk sebanyak 100 kali. Yang keempat, timbang 80 gram tawas yang telah dihancurkan sampai lembut. Larutkan tawas dengan air sampai larut semua dan masukkan ke dalam tong atau bak atau ember yang telah diberi kapur dan telah dipompa tadi. Yang kelima, aduk sampai rata. Yang keenam, selanjutnya biarkan sampai terjadi pengendapan sempurna. Diperlukan waktu 1 sampai 10 jam tergantung kemerahan air gambut yang digunakan. Semakin merah, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Saring air bersih dengan menggunakan penyaring yang berisi pasir dan karbon aktif. Dan yang kedelapan, tampung air bersih. Selanjutnya, air bersih siap digunakan untuk mandi, cuci, dan masak. Dan jika ingin digunakan untuk air minum, harus dimasak terlebih dahulu. Cara pembuatan alat, yang pertama kita ambil ember atau bak atau tong yang akan kita jadikan bak pengendapan. Kita lubangi bagian bawah, kira-kira lebih kurang 5 cm dari permukaan ember untuk saluran pembuangan pengendapan. Dan lubangi satu lagi untuk penyaluran air bersih. Setelah kita lubangi, kita pasang soket luar dalam dan kita beri lem agar tidak merembes. 4 inci dan kita sambungkan dengan stop kran. Tujuan stop kran di sini adalah untuk buka tutup air bersih yang telah diendapkan. Pasang pipa untuk pembuangan endapan dan juga kita pasang stop kran untuk buka tutup endapan dari gambut. Pipa lebih kurang 15 cm dan kita buat perpipaan menuju untuk saluran penyaringan. Dialirkan kepada alat penyaringan yang terdiri atas pipa ukuran 4 inci yang kita lubangi bagian bawah belakang dan kita beri soket luar dalam. Lalu dilubangi juga bagian depan atas dan diberi soket untuk penyaluran air bersih. Penutup bagian bawah atau fitting cup out dan penutup bagian atas fitting clamp out. Lalu kita pasang penutup bagian atas dari pipa 4 inci yang namanya fitting clamp out. Yang ini bisa kita buka tutup. Lalu kita pasang bagian depan atas dengan keran untuk penyaluran air bersih. Dan bagian bawah belakang kita salurkan dengan saluran air dari bak pengendapan. Nah, kita pasang lem agar tidak merembes. Dan alat ini sudah bisa kita gunakan untuk penjernihan air gambut.
Setelah alat dirakit semua dan dipastikan lemnya sudah mengering, langkah berikutnya adalah kita masukkan kaos kaki yang sudah berisi pasir untuk bagian bawah, saringan bagian bawah. Dan yang kedua adalah kaos kaki yang berisi arang atau karbon aktif. Karbon aktif ini tujuannya adalah untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, setelah kita masukkan bahan penyaring tadi, kita tutup dengan piping blend out. Cara kerja: masukkan air merah atau air gambut ke dalam lebih kurang 200 liter. Lalu kita masukkan 80 gram kapur sirih. Kira-kira kalau di 4 sendok makan, menggunakan sendok. Setelah kita masukkan kapur sirih, kita pompa sebanyak 100 kali dengan pipa aerator. Tawas sebanyak 80 gram juga, tawas yang sudah dihaluskan. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah itu kita diamkan lebih kurang 1 sampai 10 jam, tergantung derajat kemerahan air gambut. Jadi kalau misalnya tidak terlalu merah, 1 jam kita sudah bisa langsung ke bak penyaringan. Tapi seandainya merahnya kuat, bagi rumah tangga yang merahnya kuat bisa menggunakan alat pengendapan ini malam dan paginya baru kita lakukan penyaringan. Nanti kita akan lihat yang mana kumat gambut akan mengendap pada bagian bawah dan air bersih akan berada pada bagian atas dari bak pengendapan ini. Setelah kira-kira 1 sampai 10 jam tergantung derajat kemerahan air gambut tadi mengendap, setelah pengendapan maka kita langsung ke alat penyaringan. Kita buka soket, kita buka stop keran ya, agar air bersih mengalir dari bak pengendapan menuju ke alat penyaringan. Air bersih tadi akan melewati pasir silika dan akan melewati karbon aktif, sehingga zat-zat kimia dari kapur sirih dan tawas telah dinetralisir oleh pasir dan karbon aktif, sehingga air bisa kita gunakan. Air ini bisa digunakan untuk mencuci, memasak, dan jika digunakan untuk air minum harus direbus terlebih dahulu. Setelah air bersihnya habis, maka akan tertinggal di bak pengendapan adalah endapan umat gambut. Kita bisa buang endapan tadi dengan cara membuka stop keran bagian paling bawah. Ini adalah air merah atau air gambut sebelum kita olah. Dan ini adalah air gambut yang setelah kita lakukan di bak pengendapan dan kita lakukan penyaringan. Itulah tadi demonstrasi teknologi tepat guna penjernihan air gambut. Semoga inovasi ini
dapat diaplikasikan di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga permasalahan kesulitan air bersih tidak menjadi kendala lagi bagi masyarakat. Sekian dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.